Tapi tolong jangan begitu kejam padaku, ucap Kanaya disertai tawanya yang mengejek. Tawa Kanaya mengejutkanku, membuatku berpaling cepat menatapnya, dan benakku bertanya-tanya. Russell, ucap Kanaya membalas tatapanku. Aku sudah menolongmu secara tidak langsung, tetapi kamu tidak sadar dan tidak menggunakan kesempatan yang ada dengan baik. Jika saja kamu menyelamatkan Elia tadi, maka dia pasti meninggalkan Rusty, karena kami sudah membuat kesepakatan tentang itu. Russell, kamu mencintaiku dan Rusty masih belum bisa melupakanku. Itulah fakta terbesar saat ini, ucap Kanaya tersenyum bangga. Aku mendesah dengan berat. Aku sedikit menyesal tidak menolong Elia secepatnya, dan Kanaya ada benarnya. Tetapi alasan utama yang paling tepat adalah saat aku dan Rusty mendengar teriakan ketakutan Kanaya dan melihat pertengkaran yang tiba-tiba terjadi di antara mereka. Dan poin satu lagi adalah mengetahui jika Kanaya sama sekali tidak bisa berenang, dan juga tanggung jawabku kepada orang tuanya dan aku sebagai suaminya. Dan setelah menyadari jika semua ini telah direkayasa, aku merasa hatiku membeku sedingin es untuk Kanaya. Aku menatap wajah lembutnya yang masih cantik, walaupun dalam keadaan pucat. Kanaya, perlu kamu ketahui satu hal saat ini. Aku dan Rusty tidak akan lari dari tanggung jawab, terutama berkaitan dengan keselamatan nyawa seseorang. Seorang wanita yang pernah kami cintai bersama dan ditipu bersama olehnya. Tetapi jika kamu ingin bunuh diri, entah dimanapun atau dalam kondisi apapun saat itu, asalkan kamu tidak sedang bersama kami, silahkan Kanaya. Lakukan apa saja yang kamu mau. Kami berdua tidak akan pernah peduli, tekanku dingin. David, segera minta bantuan kepada penduduk setempat untuk meminjam kendaraan dan berikan uang sewanya. Kita harus segera sampai di hotel sebelum malam tiba, ucapku merasa sia-sia untuk menjelaskan kepada Kanaya. Baik bos, balas David dan segera bergegas. Dia terlihat kebingungan dan matanya terlihat khawatir memandang Elia di kejauhan. Russell, kata-katamu sangat menyakiti hatiku. Demi Elia kamu mampu begitu kasar padaku, teriak Kanaya menangis keras dan tertunduk lesu di atas pasir. Aku berdiri di sampingnya menatap ke kejauhan. Rusty berhasil menyusul Elia, tetapi pertengkaran mereka terlihat begitu hebat. Saat Rusty berulang kali menerima tamparan Elia di dalam dekapannya, hatiku sangat hampa. Apakah Elia akan bersedia memaafkanku? Perasaan malu menekan hatiku. Berapa kali aku sudah melakukan kesalahan yang sama kepada Elia. Aku selalu menuduhnya tanpa alasan yang kuat. Apakah masih ada kesempatan untuk mendekatinya, pikirku gelisah. Di tengah pantai, beberapa penduduk kebingungan menyaksikan pertengkaran sepasang insan yang tidak mereka kenal sama sekali, dan tidak ada yang berani menyela. Auman kemarahan si wanita dan perlawanannya yang keras membuat mereka terpanik dan hanya berani menonton dengan seksama. Maafkan aku Elia, ucapku pasrah. Tidak, lepaskan aku, kurang ajar. Jangan menyentuhku, teriaknya marah dan meronta-ronta di pelukanku. Aku tidak tahu entah sudah berapa kali aku menerima tamparan yang kuat dari tangannya. Kemarahannya sangat luar biasa dan pipiku terasa panas akibat tamparannya. Elia, maafkan aku sayang. Aku tahu kamu bisa berenang dan aku tidak bisa membiarkan Kanaya tenggelam karena dia bisa meninggal. Dia sama sekali tidak bisa berenang, dan jika dia meninggal, maka aku takut aku tidak bisa melindungimu dari hukum. Ucapku mencoba berbicara di sela-sela teriakan kemarahannya. Itu bukan urusanmu, ketusnya marah. Menjijikkan, aku mual melihatnya. Jangan menyentuhku, teriaknya marah, sambil kedua tangannya terus memukuli kemana-mana. Sayang banyak yang menonton, ucapku risih. Nanti kita lanjutkan di rumah saja. Lebih baik kamu memarahiku di rumah. Di sini terlalu ramai, ucapku berusaha mengalihkannya. Aku tidak sudi. Aku muak dan bosan melihatmu, bentaknya marah. Matanya memandangku penuh dengan kebencian. Tetapi aku juga tidak sudi jika mereka melihatmu. Gaunmu basah semua dan banyak yang menontonnya,
bisikku tidak rela. Tubuh Elia seketika kaku setelah mendengarkan ucapanku. Tangannya berhenti memukul dan matanya segera melihat ke sekeliling kami. Semua mata terlihat asing menonton dan mereka berbisik-bisik. "Tutup mulutmu, setiap mendengar suaramu aku mual," bentak Elia, membuatku terdiam dan menunggu kemarahannya mereda. Sebelumnya, David telah mengatur beberapa penduduk untuk menolong untuk menyediakan kendaraan, sehingga kami bisa kembali ke villa, dan David sangat telaten mengurus semua kebutuhan kami. Elia terdiam di sepanjang jalan, bahkan Russell sama sekali tidak berani menegurnya ketika Kanaya mendapat sambutan yang dingin dari Elia ketika Kanaya ingin meminta maaf. Aku mengantar Elia pulang dan mereka bertiga pulang bersama ke hotel. Hanya David saja yang menerima balasan dan ucapan lembut dari Elia ketika David memberikan baju ganti dan tasnya Elia. Aku menatap ponselku yang masih berfungsi walaupun telah rusak terbanting. Sebelumnya aku dan Russell buru-buru melemparkan dompet dan ponsel kami di bebatuan di atas tebing sebelum kami terjun menyelamatkan Kanaya. "Elia, maafkan aku," bisikku berusaha untuk berbicara lagi. Dari tadi entah berapa kali kalimat ini kuulang-ulang kuucapkan kepadanya. "Turunkan aku, segera turunkan di sini saja," teriaknya langsung marah. Dan tangannya bergegas bergerak cepat ingin membuka pintu mobilku. Aku jadi bersyukur sudah bersiap-siap sebelumnya. Aku menduga reaksinya akan datang seperti itu. "Elia, aku tidak akan bicara lagi," balasku cepat. "Kita makan malam sebentar ya, baru pulang ke rumah. Kamu terlihat pucat, nanti masuk angin, saranku hati-hati." Dia segera berpaling dan tidak bersuara, tetapi gerakan bahunya dan tangannya yang gelisah menandakan dia mencoba untuk menahan kemarahannya atau bersiap-siap untuk memakiku lagi, pikirku cemas. Emosinya yang tinggi saat ini sebenarnya tidak baik bagi tubuhnya, tetapi hatinya yang keras tidak mudah menurun sama sekali. "Elia, Paman dan Bibi akan memarahiku jika kamu sakit. Kita makan sebentar ya sayang, setelah itu pulang. Dan aku tidak akan berbicara lagi," ucapku membujuknya dengan lembut. Aku segera menoleh menatap ke Paras. Dia benar-benar tidak bisa mendengarkan peringatanku dan merasa bahwa semua masih bicara. "Jangan seperti biasa, geramku benci." Lalu aku segera membentaknya. "Dengar Rasmi, jangan berpura-pura lembut, pria tolol," ucapku ketus. Dan memang sengaja memakinya agar dia secepatnya sadar. Aku tidak butuh perhatianmu. Sekarang selain mengantarku pulang, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Wajahnya segera merah padam mendengar makianku. "Perlu kamu ketahui satu hal, aku sudah memutuskan untuk tidak mengenalmu mulai saat ini. Jadi gunakan sedikit otakmu yang lambat itu untuk berpikir secara logika. Masih banyak wanita cantik dan hebat lain di dunia ini yang patut kamu kejar dan patut kamu jadikan pasanganmu. Karena aku tidak akan pernah bersedia menjadi pasanganmu walaupun tinggal kamu pria satu-satunya yang hidup di dunia ini." Aku muak melihatmu, tekanku sinis. "Elia, kamu sedang emosi jadi aku akan memakluminya," balasku datar. Elia sudah terlalu kelewatan memakiku, tetapi aku mengerti alasannya sehingga aku hanya bersabar. "Baiklah, jika kamu tidak ingin makan, maka kita pulang saja," ucapku perlahan. Kanaya, dia adalah dalang semua ini dan dia benar-benar licik. Geramku menahan emosiku. Jika masalah ini berbuntut panjang atau Elia benar-benar tidak mau memaafkanku, maka aku berharap agar ibuku tidak terlalu sedih dan menatapku kecewa nanti. Bagaimanapun, rencana Kanaya telah sukses menghancurkan kepercayaan Elia kepadaku. Dan aku benar-benar menyesal telah menuduhnya sembarangan, karena aku mengira dia telah berniat untuk mencelakai Kanaya. 1 jam kemudian di rumah orang tua Elia. "Jika kalian masih menganggapku putri kalian, maka usir orang ini dari hidupku," teriak Elia menangis keras di hadapan orang tuanya lalu berlari ke kamarnya. Jantungku jadi berdebar dan tatapan aneh serta kebingungan paman dan bibi orang tua Elia membuatku risih, dan aku harus mengakui kesalahanku pada mereka. "Apa yang terjadi?" seru Paman Edward kaget dan matanya gelisah menatap ke arah pintu kamar putrinya. "Ini salah saya, Paman," ucapku sungkan.
Kenapa Elia bisa semarah itu? Dan tangisannya membuat bibi jadi khawatir. Timpal bibi resah. Akhirnya aku menceritakan semuanya kepada mereka dan tidak menutupi perlakuanku kepada Elia. Mereka terdiam lama dan akhirnya bibi tidak berkata apa-apa, lalu bergegas pergi ke kamar Elia. Maafkan saya paman, saya sudah sangat mengecewakan Elia hari ini, tetapi saya akan segera menebusnya. Saya mohon paman bisa menjelaskan padanya nanti bahwa saya sangat menyesal, dan mohon supaya hubungan kami tidak terputus karena ini, ucapku berharap. Maaf Kak Rasdi, paman harus mendengarkan terlebih dahulu apa yang Elia sampaikan nanti kepada kami. Sekarang pulang dan beristirahatlah, dan bawa cincin itu. Elia sangat keras kepala. Paman takut dia akan melemparkannya begitu saja. Biarkan dia sendiri dulu untuk sementara ini. Nanti jika kemarahannya sudah mereda, maka kalian bisa berbicara dan berikan sendiri cincin itu padanya. Saran Paman Edward dengan bijak. Baiklah Paman, terima kasih atas pengertiannya. Tetapi saya memohon supaya masalah ini secepatnya bisa selesai. Ucapku masih tidak rela jika Elia menjauh dariku dalam keadaan salah paham seperti ini. Apa-apaan ini Russell, teriak ayahku terkejut dan marah. Russell, apakah tidak ada jalan keluar yang lainnya? Bagaimana kami bisa menghadapi keluarga Kanai dan semua keluarga kita? Timpal ibuku tidak habis pikir. Setelah aku menyampaikan semuanya kepada mereka. Ayah, ibu, tidak ada bedanya setahun atau hari ini. Aku sudah bertekad. Perceraian ini tidak perlu ditunda lagi, tegasku dingin. Begini sikapmu kepada kami, tidak menghargai sama sekali, teriak ayahku semakin marah. Apa kamu kira ayah Kanaya akan diam saja jika kamu bertindak seperti ini? Dan jangan sampai mereka mengira ini semua ada hubungannya dengan Elia nanti, ujar ibuku resah dan gelisah. Tenanglah, aku sendiri yang akan berbicara kepada ayah Kanaya. Dan jika dia mengganggu Elia, maka aku yang akan menghadapinya. Yang patut dia salahkan adalah putrinya sendiri dan bukan orang lain, tegasku datar. Lalu segera berangkat ke perusahaanku. Aku akan meminta pengacaraku untuk mengurus surat perceraianku pagi ini dan menyuruhnya untuk menyampaikan ke keluarga Kanaya. Pak Rasdi, saya mendengar dari teman Nona Elia yang bernama Lila bahwa Nona Elia tidak masuk bekerja hari ini. Dia sakit demam, tetapi Pak Edward masuk bekerja seperti biasa, ucap Heru dengan sopan. Apakah demamnya tinggi? Ucapku merasa khawatir. Saya tidak bertanya sejauh itu Pak, balas Heru cepat. Tolong belikan vitamin dan buah-buahan dan kirimkan ke rumahnya. Jangan lupa bawa seikat bunga mawar putih, pesanku cepat kepada Heru. Panggilan dari ibu tiba-tiba masuk ke ponselku dan aku merasa sedikit grogi. Apakah Russell sudah menceritakan peristiwa kemarin kepadanya? Rasdi, ibu benar-benar kecewa sekali kepadamu, ujarnya menahan marah saat aku mengangkat panggilannya. Apakah Russell sudah menceritakan semuanya, Bu? Balasku ragu-ragu. Seandainya saja aku tidak pernah melahirkan kalian, geram ibuku dengan suara bergetar. Istriku, jangan katakan itu, jaga emosimu. Kamu bisa sakit, biar aku saja yang berbicara dengan Rasdi, ucap ayahku terlihat cemas sekali. Bu, tolong tenanglah dan maafkan aku. Aku akan membujuk Elia setelah pulang bekerja nanti, balasku khawatir mendengar kemarahannya. Lebih baik kamu tidak pulang selamanya, teriak ibuku menangis keras. Laura, hentikan, sudah matikan teleponnya, ucap ayahku ketakutan. Dadaku berdebar kencang, apakah dia mengutukku, pikirku kacau. Bu, Elia sakit, dia demam. Datanglah kemari. Jika ibu datang, aku akan meminta maaf kepada Elia di hadapan kalian semua. Dan aku tidak menyerah sampai dia memaafkanku hari ini, ucapku mengalah. Rasdi, nanti aku akan membujuk ibumu. Sekarang telepon saudaramu Russell. Hari ini dia akan menceraikan Kanaya. Dan segera nasihati dia, seru ayahku cepat-cepat. Lalu buru-buru mematikan panggilan. Russell, hari ini mereka bercerai, pikirku pusing. Kenapa Russell terlalu terburu-buru? Dan bagaimana nanti reaksi dari Paman Kevin? Apakah Russell sudah siap menerima risikonya, pikirku lelah. Aku hanya mengirimkan pesan singkat kepada Russell. Russell, jika kamu melakukan keinginanmu, maka jangan lupa melindungi orang-orang yang berkaitan dengan masalahmu.
dan terutama jaga perasaan ibu dan jangan membuatnya tertekan. Hari ini ibu sangat marah dan dia sudah mengutukku pesanku padanya. Hari ini jadwal kerjaku sangat padat. Aku harus sedikit fokus mengerjakan semuanya. Dan setelah selesai, aku harus menghadapi hal yang lebih menguras tenaga, emosi dan pikiranku, yaitu membujuk si lebah betina yang ganas itu. Entah apa yang dilihat ibuku dari Elia, tetapi melihat kemarahannya, sepertinya sifat egoisnya dengan Elia hampir mirip, pikirku stres. Suasana di rumah mewah di kediaman besar keluarga Kanaya. Apa ini yang kami ajarkan padamu, Kanaya? Teriak ayahnya marah luar biasa. Apa bagusnya si Rasdi itu? Russell jauh lebih pintar dan lebih besar pengaruhnya di kota ini daripada Rasdi. Sekarang karena kebodohanmu, maka kamu tidak akan memiliki salah satu di antara mereka, ucap ayahnya tegas. Lalu melemparkan berkas surat perjanjian perceraian yang diterima pagi ini di perusahaannya. Ayah Kanaya langsung pulang karena merasa malu dan perlu mengetahui alasan sebenarnya dari mulut Kanaya, putrinya sendiri, sebelum bertindak membalas Russell. Aku sangat mencintai Rasdi, papi, dan aku setuju bercerai dengan Russell, balas Kanaya dengan lembut. Lalu untuk apa kamu menikahi Russell? Apa kamu tidak memikirkan reputasiku? Teriak ayahnya marah luar biasa. Papi, tenanglah, kita harus memikirkan jalan keluarnya saat ini. Aku melihat orang tua Russell juga menentang perceraian ini, tetapi Russell dan Kanaya lah yang tetap bersikukuh untuk bercerai. Jangan sampai kita mendapat malu jika nanti Russell mempermasalahkan semua perbuatan Kanaya, ucap ibu Kanaya berusaha menenangkan suaminya. Kamu terlalu memanjakan putrimu, dan dia sudah seenaknya saja membuang kesempatan yang baik untuk masa depannya. Dan Rasdi itu malah sudah bertunangan dengan wanita lain, balas ayah Kanaya. Apakah kamu masih mengharapkan pria yang memiliki wanita di mana-mana seperti itu? Tanya ayahnya Kanaya kesal dan merasa putrinya sangat bodoh sekali. Mereka belum menikah, papi, dan aku masih memiliki kesempatan, ucap Kanaya bersemangat. Apa kamu kira papi akan setuju? Gunakan akal sehatmu, Kanaya. Si Rasdi itu jelas-jelas menolakmu. Dan 4 tahun lamanya dia sudah melarikan diri darimu. Dan bahkan sekarang setelah dia pulang, dia bahkan terang-terangan mengejar wanita lain di depanmu. Apa yang kamu harapkan dari pria seperti itu? Apakah pikiranmu sama sekali tidak bisa menilai dengan jelas jika si Rasdi itu sudah tidak mencintaimu lagi? Papi menentang keras hubunganmu dengan si Rasdi. Selain perceraian ini akan memalukan bagi keluargaku, maka aku tidak pernah ikhlas dan sudi menikahkan kamu dengan pria yang sudah sangat jelas menolakmu. Kamu adalah putriku. Banyak pria yang lebih baik yang bisa papi temukan untukmu. Tetapi dengan anak-anak dari keluarga Ruben tidak akan pernah papi terima untuk menjadi pasanganmu lagi. Jika kamu bercerai dengan Russell hari ini, camkan itu baik-baik. Dan nasihati putrimu, tegur ayah Kanaya marah kepada manusia, ibu Kanaya. Kanaya, kamu sudah mendengarkan keputusan dari papimu, bukan? Mami juga setuju dengan papi. Jika kamu pintar, maka jangan pernah menceraikan Russell. Kamu akan memiliki segalanya jika bersama Russell, nak. Pintar-pintarlah mengambil hati Russell kembali. Mami akan membantumu. Jika kamu lebih memilih Rasdi, maka hubungan kekerabatan kita semua akan kacau. Kamu juga tidak akan bisa menikahi Rasdi. Untuk apa kamu mengharapkan pria yang tidak mencintaimu? Hari-harimu akan penuh dengan kebohongan dan rasa sakit. Bujuk maminya mencoba membuka pikirannya. Tetapi Bu, Russell juga tidak mencintaiku lagi. Keluh Kanaya mengingat kemarahan Russell padanya. Nanti kita akan mengadakan pertemuan keluarga. Dan semua itu serahkan saja kepada mami, balas ibunya berusaha meyakinkan Kanaya agar menghentikan keinginannya untuk bercerai dari Russell. Ya ampun istriku, apa kata Elia nanti? Aku takut dia akan lari akibat ulahmu ini, tegur Paman Ruben melihat 4 pasang keluarga sudah menanti mereka di bandara.
Hanya butuh 2 jam naik pesawat, maka mereka semua akan tiba di kota X, menuju ke rumah Elia. Salahkan saja si Rasti, dia anakmu kan? Jika kamu tidak mempan, maka aku yang harus menghukumnya dengan pasukanku, balas istrinya santai Bibi Laura. Paman Ruben keheranan menatap keempat pasangan tua di depan matanya. Ada 3 pasang suami istri. Mereka adalah paman-paman dan bibi-bibi anak-anaknya dari pihak istrinya. Semua adalah kakak dan adik Bibi Laura, dan sepasang pasangan tua yang tidak pernah mau ikut kemanapun jika dia yang mengajaknya. Orang tuanya sendiri, kakek dan nenek Raffi dan Rasti. Jadi tugas mereka semua untuk membujuk Elia, tanya Paman Ruben penasaran. Tentu saja, balas Bibi Laura cepat. Tetapi yang terpenting saat ini, tujuan kita adalah melamar Elia dengan sah, ucap Bibi Laura tersenyum manis. Lalu segera memeluk semua kerabat yang